Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratil mukarramin para alim jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Marilah kita sama-sama selalu memanjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta anahnya sehingga kita semua sama-sama pada malam hari ini bisa duduk tafakur mengkaji kitabnya para ulama yaitu kitab Nashaihul Ibad. Semoga apa yang nanti kita kaji mendapatkan manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Salatu wassalam kita sanjungkan kehibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang insyaallah mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Marilah kita sebelum kita memulai pengajian ini kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga lantaran Fatihah yang kita baca menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala dini ahwal gadin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khususan Syekh Qadir al-Jilani wa khususan muallif hadhil kitab Syekh Nawawi al-Bantani wa Syekh Syahabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa jami'i asal karam madrasah Qudsiyah Ummati Darul Ulum Syekh Lailahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب أمن تذكر الجيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم يا رب
واغفر لنا يا واسع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب بلغ مقام واغفر لنا كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بنفسه. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, kita masih melanjutkan bab 10 makalah yang kedua tentang barang siapa yang Allah kasih rezeki, ma min abdin razaqallahu asron illa waqad naja min afatil wa ahadi. Barang siapa yang Allah kasih rezeki 10 perkara, tidak lain kecuali dia akan selamat dari mara bahaya dan akan Allah kasih derajat yang mulia. Ini kita baru yang kelima. Kita lanjutkan. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala kafa cukup bil mar'i ilman, kelawat bil mar'i dengan seseorang ilman apanya ilmu, orang dikatakan orang alim, orang mengerti, ayyakhsyallaha apabila dia mempunyai sifat yakhsyallah, takut kepada Allah. Dia merasa takut sama Allah, itu sudah dianggap orang yang berilmu, orang yang mau berpikir. Maksudnya takut kepada Allah gimana? Aku takut, enggak gitu. Maksudnya takut kepada Allah kalau dia sampai melakukan perbuatan dosa, dia akan mendapatkan azab. Lah dia takut sehingga dia tidak melakukan dosa, menjauhi perkara yang tidak diridhoi Allah, itu namanya yakhsyallah. Wakafa dan cukup bil mar'i terhadap seseorang jahlan, dikatakan bodoh. Apa ayyuk jiba binafsihi, apabila dia merasa bangga dengan dirinya. Ngulang sedikit kemarin. Jadi orang itu dikatakan bodoh kalau menganggap dirinya itu paling gitu ya, menganggap dirinya itu paling ujub, merasa oh ini saya gitu loh, gitu biasanya. Tapi kalau buat canda nggak apa-apa, saya gitu loh, kan biasa kita gitu. Jalanan bagus sih, saya gitu. Jalanan kok bersih nih, saya. Tapi kalau niatnya itu memang bangga, ujub, itu jadi dicap bodoh, dosa. Tapi kalau cuma candaan gitu, canda gitu ya nggak apa-apa, canda. Waruya rawahul Baihaqi waruya annahu sallallahu alaihi wasallam innama yadkhulul jannata, sesungguhnya yadkhulu masuk al jannata, surga, man seseorang yarjuha yang mengharapkannya. Orang yang mengharapkan kepingin masuk surga, ya fa insyaallah dia akan masuk surga. Dengan harapan. Lah orang kalau berharap masuk surga, itu bukan cuman berharap doang. Orang kepingin berharap dapat rezeki banyak. Apa Pak jalannya Pak? Hah? Orang kepingin dapat rezeki banyak, kira-kira jalannya apa?
kerja. Iya kerja, orang mau kepengen dapat upah, dapat rezeki banyak ya kerja, nggak nongkrong doang terus ngangkat tangan gitu ya. Ya kalau ngangkatnya di pinggir jalan, depannya ada tromol ya masih itu masuk kerja itu. Depannya ada tromol sampai ngangkat ada ngangkat lutik. Itu namanya juga kerja ya. Kalau mau dapat rezeki banyak ya kerja. Ya gini, orang mau masuk surga ya harus berusaha untuk mencari jalannya surga. Salah satunya ini duduk ini ngaji ini jalan menuju surga. Karena tadi saya waktu mau itu buat pancingan tuh, itu namanya fadhailul a'mal tadi yang waktu mau sholat maghrib tadi. Mengaji 1 jam itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Orang termotivasi. Siapa sih yang mohon maaf nih sanggup sholat 1000 rakaat Pak dalam satu waktu? Ada nggak kira-kira? Boro-boro 1000 rakaat Pak, ini masjid kita ini kalau Ramadan saya rubah nih sistemnya, sholat rawehnya 23 rakaat, saya yakin itu belum seminggu udah habis tuh separuh. Bener nggak Pak? 23 sholat witir sama traweh, saya yakin nggak nyampe seminggu. Kalian tiba baris. Kalau nggak pada komplain semua. Itu baru 23. Lah ini 1000 rakaat siapa yang sanggup tuh? Yang sanggup bisa sering terangkan, yang sanggup sholat 1000 rakaat itu namanya perempuan, namanya Robi'atul Adawiyah. Ada wali perempuan, wali itu bukan cuma laki-laki Pak. Ada wali perempuan yang namanya Robi'atul Adawiyah. Itu sholatnya semalam 1000 rakaat. Itu bukan sekali doang. Kalau kita kan separadis. Sholatnya sekali doang agak banyak, ya kalau katakanlah 11 rakaat semalam itu agak panjang lagi, besok libur seminggu, iya. Ini Robi'atul Adawiyah mah enggak, setiap malam sholat 1000 rakaat. Itu enggak tahu benar 1000 rakaat apa saking banyaknya saya terangin gitu, tapi para ulama meriwayatkan 1000 rakaat. 1000 rakaat tuh Pak, lumayan itu sampai pagi, sampai subuh itu sholat terus. Nah kita sholat 11 rakaat aja kalau imamnya kepanjangan sudah gerutu, panjang banget Pak Ustadz, cari Ustadz yang lain ngapa gitu. Ya udah besok saya coret. Panjangan itu kita gerutu. Innama yadkhul jannata man yarjuha wa innama yajtanibun nar man yakhafuha, dan orang yang menjauhi, dianggap menjauhi neraka itu adalah orang yang takut kepada masuk neraka. Orang tadi kalau orang kepengin surga motivasinya ya ibadah, sama orang mau takut masuk neraka berarti berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang menjadikan kita masuk neraka. Kira-kira jauhin apa Bu? Jauhin dosa, salah satunya nggerutu melulu, dikasih rezeki nggak terima, ya dikasih uang suami kurang terima, itu termasuk salah satu nggerutu. Terus gunjing, nah, gunjing itu termasuk juga pintu neraka. Cuman memang susahnya luar biasa itu. Itu yang ringan-ringan aja susah. Ya kita yang berat semoga jangan sampai mencuri, berbuat zina, jangan sampai zina. Nah yang kita lakukan tuh zina juga sering Bu, Pak. Zina mata. Kalau laki-laki mah rambut udah putih, jalan tikluk-tikluk, ada cewek cakep juga masih jelalatan. Itu namanya zina mata. Kalau ngelihatnya bisahwatin, lihatnya dengan syahwat dosa. Tapi bisa nggak ngelihat perempuan menjadikan pahala? Bisa nggak? Bisa.
Bisa. Sampean lihat sekali pandang cantik banget langsung memuji Allah. Ya Rabbi, engkau ciptakan makhlukmu yang luar biasa cantik. Habis itu merem. Jangan terus dipelototin terus. Kalau sampean lihat lagi ya namanya. Jadi pandangan yang kedua, ketiga, setan itu yang ngajakin. Yang pertama doang. Makanya kalau lihat pertama cewek cantik, kepengen nggak dosa, agak panjangan, nggak usah kedip-kedip. Ngajarin nggak bener nih Ustaz. Itu karena pandangan pertama itu katanya rezeki, makanya harus bersyukur. Pandangan kedua baru setan, jangan diikutin. Makanya kalau pas mandang sesuatu yang indah, cepet-cepet memuji Allah. Oh, itu pahalanya luar biasa. Penasaran? Katanya Mas Irwan mubazir Ustadz. Wa inna ma yarhamullah, sesungguhnya Allah memberi belas kasihan, menyayangi gitu aja. Man kepada orang yarhamu yang punya belas kasih sayang. Allah itu akan menyayangin orang yang punya kasih sayang. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Bukan cuman kepada manusia, bahkan sampai kepada hewan. Sampean ada di rumah kedatangan tamunya itu kucing ya. Tamunya lagi apa, burung. Itu ya kalau nggak suka jangan digebuk, Bu. Yang ngusir-ngusir aja, tapi jangan digebur. Ngusir yang nggak nyakitin nih, mohon maaf nih. Yang saya lakukan bukan nggak dosa, yang nggak nyakitin, pakai air disiram. Nah, disiram kan nggak sakit tuh. Itu. Tapi kalau pakai sapu dilempar tuh, kalau kena cengele, wah sakit tuh. Itu doa juga itu, doain tuh. Makanya jangan nyakiti hewan, jangan. Kecuali hewan-hewan yang memang boleh dibunuh. Hewan yang boleh dibunuh itu hewan-hewan yang membahayakan, seperti kalajengking, ular, itu boleh. Itu kalau membahayakan, ular yang berbisa boleh dibunuh. Cicak itu ada yang hadis tentang cicak yang membunuh sekali itu banyak rawi katanya hadisnya dhaif. Hadis yang meriwayatkan boleh membunuh cicak. Itu menurut penelitian para ahli hadis, itu hadisnya dhaif. Dhaif itu lemah. Ya. Dengan cerita itu tadi ada nggak ini kaitannya? Ada. Katanya ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu cicak ikut niupin anginnya, supaya anginnya gede. Tuh. Terus burung emprit itu ikut, tapi ikut mau membantu memadamkan. Dia pakai air di pucuk mulutnya itu apa? Cucuknya di paruhnya lewat. Itu api segede lapangan, itu burung nyemprot doang, ya belum sampai bawah udah hilang. Sehingga ditegur sama makhluk lain, lah kamu tuh ngapain ikut-ikut nih nyiramin memadamkan api, itu airmu nggak ada ngaruhnya sama sekali. Katanya besok kalau di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban, paling tidak saya ada kontribusi niat baik untuk ikut membantu memadamkan api. Ya itu yang penting. Intinya di situ itu intinya. Jadi mungkin kita lihat saudara kita yang di Palestina yang dihancurkan oleh Israel, kita bantu, memang mampu kita 10.000, 50.000, 100.000, nggak ngaruh apa-apa, ya. Paling tidak kita sudah ada besok di hadapan Allah kontribusi untuk membantu mereka. Tapi dengan 10.000, 50.000 dari rombongan orang banyak, itu ya jadinya miliaran. Dan yang kedua doa, Pak. Doa kita nggak nyampe ke Palestina, tapi doa kita insya Allah nyampe.
nyampe. Itu namanya besok kalau dimintai pertanggungjawaban Allah, kita ada kontribusinya. Ditulis nggak sama Allah? Ya tergantung Allah nulis apa enggak, niat kita ikhlas apa enggak. Wasadisu, yang keenam, yang tadi saya terangkan bab 10, jahdun daimun. Jahdun daimun, yaitu payah, masakotun, berat, payah, daimun, selalu langgeng, hidupnya tuh diuji oleh Allah, jahdun, berat gitu, berat, daimun, selalu. Jadi ini ujian kayak gini nih, itu bukan ditimpakan kepada orang-orang yang nggak pernah sholat doang. Kadang yang rajin sholat, rajin ngajar, Allah kasih kehidupannya itu masakoh berat, ekonominya agak susah. Ada banyak para kiai, cerita-cerita kiai itu, pagi ngajar, ya habis duhur ngajar, ntar ada kesempatan sedikit, baru siang habis ngajar itu nyari rumput, masih makan kambing, ntar sore masih ngajar anak-anak santri lagi. Itu terus, walaupun doanya dia doa terus setiap hari, tapi memang Allah uji masakotun tuh. Itu wali Allah tuh Pak, masih ikhlas ngajar, masih esa nyisihin rezekinya walaupun nyarinya susah. Wah, itu masih ma'ahu badanun mutawaddi'un, udah dikasih gitu, orangnya nggak sombong, dikasih jasad, dikasih jisim itu mutawaddi'un, andap asor. Yang memang biasa Pak, kalau orang nggak punya itu sopan santun biasa. Yang luar biasa itu ada orang kaya, mobilnya banyak, tanahnya di mana-mana, tapi tawaduknya luar biasa. Wah, itu yang jempol. Jempol. Yang aneh itu orang miskin, rumah nggak punya, kerjaan nggak jelas, sombongnya naudzubillah, itu aneh. Ada nggak gitu? Udah hidupnya susah, ya kan? Kerjaan nggak jelas, omongannya gede gitu. Kadang ditagihin bulanan aja, ntar belum ngambil ATM, mohon maaf gayanya bulanan cuma 25.000 nunggu agak ATM. Kayak ya itu umpama, ini nggak nuduh orang, nggak, contoh umpama. Ya itu namanya enggak punya sombong. Lah itu malaikat itu gedeknya luar biasa tuh. Kalau malaikat dikasih kuasa untuk mitos itu, kalau disentil tuang gitu. Cuman nggak dikasih sama Allah, nggak disuruh. Ujian itu. Tapi rata-rata yang sombong itu adalah orang kaya. Ya kemarin aku nonton di YouTube itu di Jawa Timur tuh kasus bos apa itu, yang anak sekolah suruh menggonggong, ya kan Pak? Wah itu kan, itu sombong banget itu. Yang ngukum tapi suruh apa itu, berangkang ya, merangkak terus suruh gonggong tuh. Itu kan itu ya Allah, yang suruh sujud sama menggonggong ya. Itu juga luar biasa itu. Itu namanya sombong itu. Sombongnya. Tapi akhirnya ya alhamdulillah tuh kena batunya, tangkap juga. Menjara juga. Itu orang nemen banget itu loh. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala tawadhu, andap asorlah kalian. Andap asor itu sopan santunlah kalian. Tuh posisi kita apa aja dah sopan santun. Ketemu sama siapa aja sopan santun. Cuman kita mohon maaf kadang ya Pak, kadang ada timbul rasa apa namanya, sok gaya gitu, ya itu manusiawi. Kadang ada ketemu orang nggak lihat lecek, nggak pernah mandi, pesing gitu ya. Kadang males gitu mau salaman gitu. Kadang gitu. Ya sebenarnya nggak termasuk sombong apa enggak tuh ya Allah. Kadang saya istighfar, astagfirullahaladzim. Padahal nggak boleh itu. Wajalisu, dan
berbarengan duduk kalian, maksud duduklah kalian, al-masakina bareng orang-orang miskin. Maksudnya itu kita itu sering ngumpul-ngumpul sama orang nggak punya. Supaya apa? Supaya kita itu merasa bahwa kita itu bukan orang siapa-siapa. Satu. Yang kedua, supaya merasa bahwa kita itu harus bersyukur, Pak. Kita kalau memandang atas boleh nggak boleh, tapi untuk motivasi semangat. Mandang ke atas, pandanglah ke atas untuk motivasi. Untuk mandang ke atas apa? Udah urusan dunia nggak apa-apa, lihat yang atas, tapi motivasi aja. Jangan sampai kita iri dengki. Kalau tentang ibadah, memang harus kita memandang ke atas. Pandanglah ke bawah, supaya apa? Supaya kita bersyukur. Ini saya punya ini sendiri nih, punya pemikiran sendiri. Mandang ke atas untuk motivasi, no problem. Mandang ke bawah, jangan sombong, tapi untuk bersyukur. Pandanglah ke kanan, ke kiri, ke samping, ke depan, semuanya dipandang. Untuk apa? Supaya berbagi. Oh, di sana ada yang kurang nih. Ya, kita sisihkan uang kita, sedekahin. Ya, itu nggak apa-apa. Bagus itu. Takunu, maka ada kalian, ada sampean mingkibari ahlillah, kalian akan menjadi apa ya enaknya ya, gede-gedenya ahlinya Allah, jadi walinya Allah, enak, paling enak gitu ya. Kalian akan menjadi walinya Allah kalau kalian itu hidupnya tawadhu dan sering bersama-sama orang yang nggak punya, maka kalian akan menjadi wali-walinya Allah, menjadi ahli Allah, menjadi ya walinya Allah. Watakhruju, dan keluarlah kalian minal kibri, dari sifat sombong. Jangan sombong, jangan, karena harta kita, ilmu kita, apa yang kita miliki itu cuma titipan. Wah, masa ilmu titipan, Ustaz? Iya, kalau Allah ambil jadi goblok kita. Caranya gimana? Dijadikanlah kita penyakit amnesia, ada enggak? Wah, itu lali kabeh Pak ilmune. Tiba-tiba kesandung batu, depannya ada becak klotak, kepalanya kena besinya, langsung pleng, hilang kabeh, sampai rumahnya aja nggak tahu, namanya sendiri juga nggak tahu. Itu amnesia, kalau sudah pakai saking parahnya hilang semua tuh. Ilmunya yang ngapalin di pesantren, di sekolahan, lama hilang semua. Allah gampang nyabut gitu, mudah bagi Allah. Makanya jangan sombong. Sepinter apapun, sekaya apapun, seahli apapun, itu semua cuma titipan, amanah. Titipan. Luar biasa itu. Rawahu Abu Nuaim, yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Nuaim. Wa qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, telah berkata siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada yang membacanya Al-Jailani, tapi yang saya ternyata yang benar itu Al-Jilani. Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kullama, apa yang dikatakan sirrohu, kullama jahatta nafsaka, ketika engkau memerangi nafsumu, nafsumu, wakotal taha, dan membunuhnya, memerangi, membunuh nafsu, bisaifil mukhalafati, dengan pedangnya pertentangannya dengan nafsu, maksudnya itu merangi dengan benar-benar, ahyahallahu, maka Allah akan menghidupkannya, wanaza'atka, dan akan mencabut apa nafsuka kepadamu, watolabatka, dan mencari nafsu mingka dari kamu, as-sahwata, keinginan, waladzata, dan enak-enakan.
litauda ilal mujahadati, supaya kamu itu kembali berapa namanya, berjihad lagi, merangi lagi. Liyaktubalaka, sehingga mencatat Allah laka untukmu sawaban, pahala. Jadi gini, nafsu itu ketika kita perangi, ya kan, kita kalahkan, udah kalah tuh nafsu. Contohnya gini, sampean kepingin punya nafsunya sampean tuh, ya namanya nafsu ngumbar kan, ya kepingin enak-enakan, nggak mau bangun malam, seandainya di depan itu ada mabuk-mabukan, ada perempuan, ya doyan, kita bisa merangi itu. Sehingga kita nggak mau ngelakuin itu. Besok muncul lagi itu nafsu keinginan ke situ. Nafsu itu, sahabat itu nyari lagi ke kita, nongol lagi itu. Rasa males bangun malam, kepingin, ya mohon maaf, yang dosa-dosa yang kita lakukan apa Pak? Yang kecil-kecil aja. Ngomongin orang datang lagi keinginan itu. Kenapa Allah datangkan lagi? Kemarin kan sudah kita kalahkan. Supaya timbul kita peperangan lagi. Kalau kita perangin lagi, kita dapat pahala lagi. Paham nggak maksud saya? Jadi nafsu itu ketika diperangi, kalah nih nafsu, muncul lagi dia. Kok Allah bikin gitu sih? Ya supaya kita terus berperang sama nafsu tadi. Supaya kita merangin terus. Lah kita merangi setiap ada muncul kita perangin, kita kayak contohnya gini, malam nih, malam. Kalau saya nih, khususnya saya nih, saya nerangin saya aja. Malam bangun jam 3. Wah, itu beratnya luar biasa, Pak. Wah, kita perang ini. Wah, menang nih. Kita wudhu, kita sholat sampai subuh, menang. Besok nih malam bangun jam 3 lagi, wah malesnya luar biasa. Loh kalau kita besoknya kalah, ya kita nggak dapat pahala. Tapi kalau kita perangin lagi, kita bangun lagi, kita sholat lagi, kita dapat pahala lagi. Contohnya gitu yang kecil. Gitu. Jadi nafsu itu nggak akan habis selagi kita masih hidup. Tetap kita perang sama nafsu terus selama hidup, kecuali kitanya sudah mati, ya udah mati, nafsunya ya ikut-ikut mati, udah nggak nongol lagi tuh. Itu intinya, bahwa nafsu itu ditongolin terus oleh Allah supaya kita mengumpulkan mujahadah, peperangan, sehingga kita mendapatkan pahala. Sawaban daiman, pahala yang sentosa selalu. Wawa makna qaulihi ta'ala, ini adalah penterjemahan dari firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, sembahlah rabbaka Tuhanmu, hatta ya'tiyaka, sehingga datang kepadamu apa al yaqinu, kematian. Nyembahlah Allah terus sampai kamu mati. Jadi kalau kita belum mati, nggak ada kata istirahat untuk nyembah. Wah, saya udah pergi ke Mekah Ustadz, sudah haji 7 kali, umpama umroh tiap tahun, karena di sana itu pahalanya, di masjid sana 1 rakaat itu kali 100.000. Lah saya kan di sana lama. Kalau saya sholatnya di sana sebulan aja dihitung, kali 1 rakaatnya 100.000, di Indonesia cuma sekali, hitung sekali. Wah, saya tabungannya banyak Ustadz, nggak usah sholat nggak apa-apa kali ya. Wah, itu hitung-hitungan matematika konyol. Di sana mah pahala, jangan dikalkulasi apa hitung-hitungan matematika kita. Di sana. Di sana pahalanya di sana, ya biarin aja jadi tumpukan pahala. Jangan terus udah umroh 10 hari di sana dihitung 10, berarti kalau sholat duhur aja 4 rakaat. 4 rakaat kali 100.000 berarti 400.000, itu baru duhurnya doang. Kalau 10 hari berarti 17 rakaat kali 10. Waduh, ngitungnya susah lah. Orang Arab ya tetap nggak apa-apa. Tapi iya,
Betul, cuman orang Arab tuh dikasih juga yang deket-deket males, Pak. Sama, Pak. Di sana juga dikasih males, dikasih males untuk ke Mekah, ke sholat ke Masjidil Haram, ke Nabawi, sama. Malah kadang mereka sholatnya malah di rumah, malah kadang orang yang bandel-bandel juga nggak sholat. Tapi nggak bisa tadi dikalkulasi, yaitu cuman hitungan pahala aja. Tapi kewajiban bukan berarti terus gugur setelah menjalankan sholat di Masjidil Haram, enggak. Tapi pahalanya banyak, iya. Orang Arab gua enak, Pak, kayak orang Arab nih, kayak sampean gitu, umpama jaga masjid, tukang adzan, sholat sunnah, wah itu pahalanya udah dah numpuk itu keistimewaannya. Makanya banyak orang-orang yang ngerti agama kepengennya hidupnya di Arab. Contohnya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu hidupnya di Arab. Syekh Yasin Al-Padangi, orang Padang, itu hidupnya di Arab. Memang bisa menyebarkan agama, tapi murid-muridnya banyak dari kita, jadi ulama semua. Termasuk yang ngarang kitab ini, Pak. Yang nulis kitab ini, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu orang Banten, tapi hidupnya di Arab. Ai khalifu nafsaka ya asrofal khalqi. Berselisihlah dengan nafsumu, maksud nafsu yang jelek ya. Wahai makhluk yang mulia, mulia-mulianya makhluk. Illa ayati yakal mautu, sehingga datang kematian. Terus kita suruh berperang sama hawa nafsu sampai datang kemaksiatan. Wasumiyat mukhalafatun nafsi bila ibadati li'anna nafsa tak baha waturidu didaha. Kenapa dinamakan mukhalafatun nafsi? Karena nafsu itu senengnya mengajak ke dalam kejelekan, sedangkan kita harus berselisih, kita harus ngelawan. Contohnya nih ngaji ini berat nggak, Pak? Berat. Kalau bilang ringan bohong. Kalau ringan saya yakin tuh masjid ini penuh nih. Serius, ngaji ringan bohong. Kalau bilang ringan ini nggak muat nih, Pak, sekapling ngaji semua, saking beratnya. Makanya bisa dihitung jari. Mau diiming-imingin lebih berat, lebih banyak dari 1000 rakaat, bodoh amat. Lebih baik main handphone sama nonton TV, lebih bagus ngokong-ngokong, ngobrol, bikin dosa, ngomongin orang. Tapi karena ini berat, lah caranya kan diperangin. Ya kita berangkat, nah, itu nafsunya keok, itu namanya. Kita males nih, kita paksain berangkat, lah itu nafsunya kalah, Pak. Tapi kalau kita ngikutin, pulang pulang, padahal nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada keperluan apa-apa, berarti sampean kalah. Gitu. Lebih 5. Mungkin ada pertanyaan, Pak, Bu? Mumpung belum saya lanjutkan. Lewat 1. Monggo yang mau dibahas. Kalau nggak ada, lanjut. Nggak ada, lanjut. Oke, lanjut. Pak Diwan biasanya. Wasabi'u, yang ke-7, rifkun daimun, lemah lembut, selalu lemah lembut. Ai fi jami'il af'ali, di segala perbuatan, lemah lembut. Mas Sono, lemah lembut, santun. Ma'ahu rohmun hadirun, dengannya disertai dengan kasih sayang, dikasih sayang, lembut, kasih sayang. Monggo yang depan masih kosong, silahkan. Monggo. Ini pahalanya yang depan itu kalau sholat jamaah, Pak, luar biasa. Seandainya orang tahu pahalanya orang sholat jamaah yang soft paling depan, itu mereka akan berebut
sampai ngisot-ngisot pun akan rebutan soft depan. Oh, itu Pak. Cuman aku aneh. Udah datangnya pertama, tetap aja duduk di belakang nunggu yang depan penuh itu. Padahal yang depan itu pahalanya paling gede, Pak. Paling gede. Sehingga orang lumpuh pun kalau bisa rebutan dia sambil ngesot akan merebut soft bagian paling depan. Makanya kalau sholat Jumat tuh Pak, itu yang datang pertama, yang dapat pahala gede itu harusnya yang di depan. Datang pertama langsung bikin soft. Ini kan datang pertama tetap aja nyari pojok-pojok. Makanya yang belakang itu supaya yang datang tidak ngelompatin pundak-pundak orang itu, supaya itu tadi yang datang pertama yang nempati soft yang pertama gitu. Wah ini soft udara ada penuh, belakang depan. Akhirnya kan yang depan ngelompat itu, minggir, misi, sewu. Supaya nggak gitu. Tuh. Nah, anehnya gitu. Ya, saya lihat itu yang bagus nih. Kalau moga-moga masih sampai sekarang. Itu Masjid Darul Raudhatul Jannah. Itu Pak, yang Poncol Pak. Nah, itu Masjid Poncol, itu Masjid Muhammadiyah, tapi tradisi NU. Masjid Muhammadiyah. Itu kalau sudah komat Pak, komat tapi ya, itu lari-lari tuh, rebutan soft depan, luar biasa tuh. Ya Allah, saya kan sering ngimamin di situ, sering jamaah di situ, sering dapat jadwal di situ baik sholat Jumat maupun Ramadan. Jadi saya tahu tuh. Itu kalau denger koma tuh rebutan, oh, seneng jangan lihatnya itu seneng gitu loh. Langsung pada rebutan soft itu, kita tuh resep Pak, lihatnya resep banget ya Allah, seneng gitu. Ya di sini mah monggo. Makanya kita terangin terus tuh biar ngerti itu. Tapi yang itu mohon yang udah denger nih, jangan dorong-dorong, dah isi langsung so depan. Kalau takut di belakang imam, ya kan masih depan banyak. Takut antar disuruh jadi imam, ya kalau pas di belakangnya pas. Ya ini kan masih ada pojok sono, masih banyak Pak depan. Isi baik dah. Ini ilmu. Udah kok. Hah? 3 menit. 2 menit. Wafil hadisi. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah itu belas kasihan, sayang, cinta kepada hamba-hambanya yang mempunyai kasih sayang. Jadi kalau kepengen cintai Allah, ya cintailah orang lain. Kepengen rezekinya banyak, makanya harus banyak sedekah. Itu. Tapi ada tetangga saya pelit banget, sugai pol. Yo, memang Allah udah mentakdirkan dia suge. Tapi salah satu pintu pembuka rezeki itu adalah sedekah. Bukan satu-satunya, bukan. Salah satu pintu membuka rezeki itu adalah sedekah. Salah satu. Kuncinya banyak Pak. Termasuk doa, wiridan, macam-macam lah. Itu banyak. Tapi salah satunya itu sedekah. Dan sedekah itu yang paling peluangnya mendapatkan rezeki paling banyak itu sedekah. Tuh. Mungkin ini aja ya. Takut kebablasan kalau saya baca lagi nih. Takut sahabat. Itu aja, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita sama-sama tutup pengajian ini dengan bacaan Fatihah. Semoga ilmu yang kita bahas, kitab yang kita kaji bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Enggak dibagiin kan? Udah nih? Oh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.